Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan lanjutkan lagi materi kita di mata kuliah Elektronika Digital. Baik, di video ini kita akan membahas tentang S-Table ya. Jadi harapkan mahasiswa setelah menonton video ini dapat memahami IC 55 sebagai S-Table. Yuk kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, prefix A ya, ini pada umumnya digunakan untuk yang bersifat negatif ya, atau tidak ya, atau anti seperti itu ya. Contohnya misalkan ada abiotik, kondisi hidup, ada abiotik ya, kondisi tidak hidup ya. Nah, di sini unstable artinya tidak stabil. Nah, maksudnya seperti apa? Untuk lebih pahamnya, kita pindah ke file start. Nah, baik, jika di videonya sebelumnya kita belajar tentang monostable, yaitu kondisi ketika punya satu kondisi stabil ya, baik dia di logika 0 atau logika 1. Nah, pada S-Table ini dia tidak punya kondisi stabil ya. Dia selalu saja berpindah-pindah dari logika 1 ke logika 0. Nah, untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, paling mudah yuk kita lihat dulu tegangan di kapasitor. Iya, baik. Nah, di sini familiar ya, seperti monostable kemarin juga punya tegangan maksimum 6,002 ya, artinya sedikit di atas 2/3 VCC ya. Nah, yang menarik di sini adalah dia tidak discharge sampai 0 ya. Nah, pengen tahu nih di bawahnya ini tegangannya berapa? Coba kita lihat ya. Show negative peak. Oke. Ternyata tegangan minimumnya ini sangat menarik sekali ya, 2,997. Artinya dia sedikit di bawah 3 volt atau di bawah 1/3 VCC ya, karena saya di sini pakai VCC 9 volt. Nah, kalau kalian masih ingat ya, kondisi ini ya, dua kondisi ini itu mirip seperti ketika kita pertama kali mencoba simulasi ya, di mana ketika tegangan itu di bawah 1/3 VCC pada kaki trigger, ya maka kondisi flip-flop akan masuk ke mode set. Ya. Sedangkan ketika dia tegangannya sudah di atas 2/3 VCC pada kaki threshold, maka flip-flopnya akan pindah ke mode reset. Ya. Nah, berbeda dengan kemarin, di mana ini ya nilai kapasitor ini hanya terhubung pada threshold ya. Di S-Table ini baik trigger maupun threshold itu terhubung pada kapasitor. Ya, artinya kapasitor ini akan mempengaruhi kaki trigger dan kaki threshold. Ya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi nih ketika dia charging dan ketika dia discharging? Yang pertama kita perhatikan dulu yuk, ketika dia charging, kondisi kaki discharge ini off ya. Sehingga tidak ada jalur lain, ya ini mati ya, sehingga tidak ada jalur lain dari 9 volt ini selain masuk ke kapasitor ya, sehingga kondisi kapasitornya akan naik ya, tegangannya akan dia charging. Nah, ketika sudah masuk ke mode threshold, kondisinya dia akan reset, kemudian discharge-nya ini akan aktif ya, sehingga ini ya, sehingga ada jalur nih bagi kapasitor itu untuk ke ground lewat kaki discharge ya, kalau kalian perhatikan. Nah, yang melewati itu adalah satu buah resistor ini ya. Kapasitor ini akan melewati satu buah resistor untuk masuk ke discharge. Nah, sehingga kalau kita bisa simpulkan adalah ketika charging dia melewati dua buah resistor ya, sedangkan ketika dia discharging kapasitornya melewati satu buah resistor ya. Sehingga di sini kalau diperhatikan kondisi charging ini jauh lebih lama ya, karena resistansi yang dilewati pun lebih besar ya dibanding ketika dia discharging. Oke, itu dulu ya untuk penjelasan di video ini. Mudah-mudahan bisa dipahami mengapa kondisinya dia tidak memiliki kondisi stabil ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.